Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita akan dengar satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di malam ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami hidup, masih memberikan kesempatan untuk kami sehat, kuat, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini bagi kami. Kami boleh disertai, dilindungi dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Dan Tuhan, sebelum kami mau beristirahat di malam ini, kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, di malam ini kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Tawarik pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Saudara, judul renungan di malam ini adalah jangan menyembah berhala. Saudara yang terkasih, dalam ayat ini mengisahkan bagaimana Daud yang sudah dipilih oleh Tuhan, tetapi akhir hidupnya dia tidak setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak cukup meminta petunjuk daripada Tuhan, tapi dia menganggap bahwa Tuhan itu lemah, sehingga dia meminta petunjuk dari arwah-arwah orang mati. Ini karena saudara, bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang sangat dikasihi Tuhan. Dan mereka ini merupakan satu objek yang Tuhan mencurahkan kasih-Nya buat mereka. Tapi saudara yang terkasih, mereka yang sudah mengalami, mengecap kebaikan Tuhan dan pertolongannya, mereka suka sekali memberontak kepada Tuhan dan tidak setia kepadanya. Bahkan rajanya sendiri Daud yang Tuhan pilih juga memberontak kepadanya. Tuhan sudah baik buat Saul, maksudnya Saul, tetapi Saul tidak menghargai Tuhan. Dia tidak setia dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang besar buat dia, tapi toh dia memberontak kepada Tuhan dengan cara dia menyembah berhala, meminta petunjuk daripada arwah. Saudara yang terkasih, kembali kepada bangsa Israel, kita melihat bahwa salah satu contoh perbuatan mereka yang menyakiti hati Tuhan adalah ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, tidak lagi meminta petunjuk kepada Tuhan, tapi malah meminta petunjuk kepada peramal, arwah-arwah, orang-orang yang sudah mati. Padahal Tuhan sudah memperingatkan dengan tegas buat mereka, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun orang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ulangan 18 ayat 10-11. Nah saudara, Saul selaku pemimpin Israel justru melanggar perintah Tuhan itu, saudara. Ketika orang Filistin berperang melawan orang Israel, Saul mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan saking takutnya Saul, bukannya dia mencari Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya, tetapi justru melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan meminta petunjuk kepada seorang perempuan pemanggil arwah. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat yang ke-31. Saudara yang terkasih, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Mempercayai arwah, peramal, dukun, atau orang pintar artinya kita menajiskan diri kita dengan berhala dan bersepakat dengan kuasa gelap iblis itu sendiri. Saudara yang terkasih, banyak orang yang lebih percaya kepada dukun, peramal, atau paranormal, atau orang pintar daripada kepada Tuhan.
Mungkin ketika dia berdoa, dia merasa bahwa doanya belum dijawab, tunggu sudah terlalu lama. Akhirnya dia mencari jalan yang lain, yaitu cari orang pintar untuk meminta petunjuk. Saudara yang terkasih, Tuhan akan murka terhadap kita ketika kita tidak mempercayai Tuhan 100%. Bahkan kita menyembah berhala. Itu penyembahan berhala, saudara. Kita tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan yang kita sembah tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kita meminta petunjuk daripada manusia. Saudara yang terkasih, ketika usaha atau bisnis sedang sepi misalnya, ketika kita belum mendapatkan jodoh, supaya karir cepat menanjak, orang rela mengeluarkan uang yang banyak untuk meminta petunjuk kepada para dukun, arwah atau paranormal, atau orang pintar, agar mendapatkan pertolongan secara instan. Mereka tidak sadar bahwa saat itu pula mereka sedang masuk dalam perangkap dan jerat dari kuasa kegelapan. Penyembahan berhala adalah suatu dosa besar dan kekejian di mata Tuhan. Jangan kita anggap sepele. Kita anggap bahwa itu biasa-biasa saja. Saudara, kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita rajin ke gereja. Tetapi kita masih menomorduakan Tuhan dengan mempercayai berhala, menyembah berhala, dengan bertanya kepada arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah orang yang sudah meninggal, orang pintar, dukun-dukun paranormal. Maka sebenarnya kita bukan orang percaya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa jangan menyembah kepada ilah-ilah lain, karena Tuhan tidak mau disamakan dengan ilah-ilah yang lain itu, saudara. Kita harus memilih, hanya kepada Tuhan saja kita menyembah, berbakti, percaya, atau kepada yang lain, saudara. Kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah, lalu percaya kepada Tuhan, kemudian kita masih mengingatkan diri kita dengan penyembahan berhala, dengan roh-roh nenek moyang. Ya, saudara yang terkasih, ini menjadi penting bagi kita. Ketika Raja Saul menanyakan kepada arwah-arwah yang sudah meninggal, dia melukai hati Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan yang menghukum dia. Saudara, maukah kita sama seperti Raja Saul yang mau dihukum karena lebih percaya kepada arwah-arwah orang meninggal daripada kepada Tuhan? Padahal Tuhan sudah begitu banyak menolong dia. Jangan sama seperti dia, saudara. Kiranya ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, supaya kita hanya mempercayai Tuhan saja. Apapun yang terjadi, kadang-kala kita punya doa Tuhan belum jawab, tapi kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus berkata, Tuhan, walaupun Engkau tidak menjawab doa saya, tapi saya tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, walaupun saya bergumul dengan penyakit ini, penyakit yang saya derita ini, saya tidak sembuh, tapi saya tetap percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita tetap di jalannya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan di malam ini. Tolong kami supaya kami tidak terjebak dalam penyembahan berhala. Ampuni kami kalau selama ini kami mendoakan Tuhan, menganggap bahwa meminta petunjuk kepada arwah-arwah orang yang sudah meninggal, kepada tete nenek moyang, maupun paranormal, orang pintar, kami anggap itu biasa Tuhan. Ampuni kami, padahal itu melukai hatimu Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Engkau. Dan ketika kami tidur malam ini, kami tidur dengan satu pengertian yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Setiap pendengar renungan malam ini, Tuhan memberkati mereka. Haleluya, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.